Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Di video kali ini kita akan review 4 TWS Gaming. Tanpa berpanjang durasi, langsung saja kita mulai. Baik, yang pertama kita akan bahas dulu berapa harga dari setiap TWS ini. Yang pertama saya akan sebutkan dulu harga TWS. Untuk yang pertama ada Fanlead K55. TWS ini di kisaran harga sekitar 250.000. Seperti ini. Berikutnya kita punya USAMS JY001. Ini kisaran harga sekitar 239.000. Kemudian di sini juga ada Viata Airboom Nitro X. Ini kisaran harga sekitar 319 ribuan, 300 ribuan lah ya. Oke, berikutnya ini yang menjadi favorit kalian, yaitu ZNT Gamepods Max. Untuk ZNT Gamepods Max ataupun ZNT Gamepods yang bukan Max, menurut saya sama saja ya. Tapi saya akan langsung ke ZNT Gamepods Max saja. Berikutnya kita akan bahas dulu chipset apa yang dipakai oleh keempat TWS ini. Yang pertama, Fanlead K55 atau TWS K55 ini dia menggunakan chipset namanya Aupau ya. Mungkin terdengar asing. Ini mungkin populer di Cina ya, atau mereka juga biasa menyebutnya dengan chipset Jerry 6973. Berikutnya adalah TWS dari USAMS JY001. Ini TWS yang mungkin mudah sekali kita dapatkan di Indonesia karena dia ada official store-nya juga di Indonesia. Untuk klaim chipset yang digunakan memang tidak ada ya. Namun kalau misalnya kita selidiki sedikit, mungkin untuk USAMS ini dia menggunakan kodek SBC mungkin ya. Berikutnya ada Viata Airboom Nitro X yang juga sama seperti USAMS J01, tidak ada klaim bahwa dia menggunakan chipset gaming seperti aptX misalnya, nggak ada. Tapi kemungkinan dia menggunakan audio codec AAC. Selanjutnya ZNT Gamepods Max, mungkin kalian juga sudah pada tahu dia menggunakan chipset PixArt namanya ya. Oke, berikutnya kita perlu tahu dulu beberapa kapasitas baterai yang dimiliki oleh setiap TWS ini. Mungkin saya akan sebutkan dulu yang paling kecil ya, charging case-nya. Charging case-nya yang paling kecil dimiliki oleh Fanlead yang hanya 350 mAh. Kemudian untuk charging case yang terkecil kedua yaitu USAMS J001 yang hanya 380 mAh. Nah, kemudian yang ketiga yaitu ZNT Gamepods Max yang mencapai 500 mAh. Kemudian yang paling besar charging case-nya yaitu Viata Airboom Nitro X yang mencapai 600 mAh ya. 600 mAh, cukup besar, ini paling besar. Namun untuk experience-nya sendiri malah ketika saya menggunakan Airboom ini malah terasa lebih boros dibandingkan dengan yang lainnya gitu. Malah yang menurut saya charging case-nya awet itu USAMS J001. But I don't know, mungkin tergantung penggunaannya juga ya. Oke, berikutnya adalah seberapa besar kapasitas baterai di masing-masing earbuds yang mereka miliki. Saya sebutkan dulu yang paling kecil adalah lagi-lagi ini yang paling kecil, Fanlead yang hanya 30 mAh atau playtime-nya mencapai 4 jam. Kemudian yang kedua yaitu USAMS J001 yang mencapai 40 mAh atau klaimnya dia bisa tahan atau playtime-nya mencapai 4,5 jam. Kemudian earbuds yang mungkin juara keduanya yaitu Nitro X yang mencapai 40 mAh atau playtime-nya mencapai 5 jam. Adapun yang paling besar dimiliki oleh ZNT Gamepods-nya, earbuds-nya ini ada mencapai 50 mAh dan playtime-nya sebenarnya hampir sama dengan Nitro X yang sama-sama mencapai 5 jam klaimnya. Berikutnya, ketahanan air atau waterproof dari setiap TWS ini. Yang saya sebutkan dulu lagi-lagi yang Fanlead ini. Yang Fanlead ini tidak ada klaim berapa IPX yang dia miliki. Kemudian untuk USAMS J001 dia IPX4.
Dan kedua TWS ini, baik itu Nitro X dan GamePods Max, dia klaimnya waterproof mencapai IPX5. Berikutnya kita bahas mengenai build quality yang perlu kalian ketahui atau mungkin yang ya pengen tahu aja experience ketika memegang setiap TWS ini ya. Yang pertama nih, Fanlead K55 atau TWS K55 ini memang kalau misalnya kalian pegang seperti ini terasa cukup ringkih ya. Cukup ringkih sekali dan wajar karena ya harganya juga cukup murah. Namun yang paling menarik di sini adalah LED yang dia miliki yang dia bisa berwarna merah, bentuk yang di sininya juga unik. Lampu-lampu yang kemudian ketika kita tutup ini juga menarik, warna biru ya. Namun sayangnya ya build quality-nya aja yang menurut saya atau finishingnya yang kurang gitu. Seperti mungkin kalian bisa rasakan seperti ini ya, dia loncat sekali dan finishingnya itu kurang halus gitu. Bahkan ada detail seperti ini yang tertinggal dan yang sangat disayangkan memang ini ukurannya kecil ya. Namun kita bahas yang uniknya. Yang uniknya di sini ada glossy-nya, dia ini sini doff. Tapi doff-nya ini kurang halus gitu. Jadi kalau misalnya dipakai ya sedikit kurang nyaman tapi tetap oke karena dia ukurannya kecil sebenarnya enggak jadi masalah. Berikutnya adalah Usams JY01 yang menurut saya ini TWS-nya ringan sekali. Ringan banget dibandingkan dengan yang lainnya, apalagi dengan yang ini pun ini masih paling ringan. Ini kayak nggak tahu, ini kan tebal sebenarnya ya. Tapi kayak kopong aja gitu kosong. Tapi yang saya suka dari Usams ini, dia charging case-nya menurut saya paling awet gitu. Dan yang saya suka juga di Usams itu adalah bentuk earbuds-nya yang dia glossy dan halus banget gitu. Kemudian juga dia ukurannya untuk fitting telinganya ini sangat pas sekali gitu. Dan karena halus, pas gitu, jadi enak sekali dipakai berlama-lama untuk yang Usams JY001 ini. Berikutnya Airboom Nitro X ini kalau misalnya kalian belum tahu nih ketika pegang Usams ini halus banget, dia menggunakan finishing doff ya. Ini halus banget dan sama halnya dengan earbuds-nya. Jadi tetap halus juga finishing doff dan dia halus sekali. Apalagi dia dengan fittingnya yang kecil seperti ini juga cukup nyaman dipakai di telinga berlama-lama gitu. Dia punya LED-nya juga ya di sini yang menarik. Seperti itu. Nah, kalau di sini dia ada LED-nya di sini. Ini lampu untuk indikator saja. Berikutnya ZNT GamePods Max. Ini yang menurut saya dibandingkan dengan yang lain build quality-nya yang paling solid ya. Jadi dia cukup berat sebenarnya. Memang bentuknya juga paling bongsor di antara yang lain. Tapi ya bentuknya yang unik seperti berlian kayak gini ya. Kemudian juga ada LED di dalamnya kayak gini. Meskipun memang kekurangannya ya indikatornya ini sebenarnya tidak cukup membantu. Apalagi ketika melakukan pengecasan ya. Pengecasan charging case ini kita nggak tahu penuhnya tuh indikatornya dari mana gitu. Jadi ya sangat disayangkan aja gitu. Ada LED tapi tidak begitu fungsional. Tapi overall untuk build quality-nya sendiri memang menurut saya ini oke. Apalagi ya earbuds-nya ini memang kalau bisa dibilang housing-nya besar memang cukup besar, tapi untuk eartipsnya kalian bisa sesuaikan sendiri supaya muat di telinga kalian masing-masing. Berikutnya kita akan bahas mengenai mode musiknya. Bagaimana pengalaman mendengarkan musik menggunakan keempat TWS ini? Oke, kita bahas dulu satu-satu. Untuk yang Fanlead K55 ini memang kalau misalnya dibilang mungkin orang awam akan bilang bahwa ini tuh kayak TWS murahan, cempreng, kemudian gak ada bassnya gitu. Tapi ada tapinya nih. Ketika saya menggunakan TWS K55 ini, menurut saya ini adalah TWS yang suaranya paling natural dibandingkan dengan yang lain gitu. Jadi memang tidak bisa berharap banyak ketika mendengarkan lagu-lagu yang basshead. Namun ketika mendengarkan kayak lagu akustik atau lagu-lagu lainnya, memang menurut saya TWS ini yang suara yang dihasilkannya itu sangat natural gitu. Jadi kayak kita pakai TWS, tapi ketika mendengarkan film atau mendengarkan musik itu kayak kita ngedengerin suaranya lagi live. Berikutnya musik mode untuk yang Usams JY001. Ini sangat impresif menurut saya untuk Usams ini karena kalau misalnya kalian mendengarkan lagu-lagu di Usams JY001 ini, apapun jenis lagunya, baik itu rock, pop, apapun genrenya, R&B, itu semuanya jadi dibikin enak aja gitu. Bassnya terasa, namun juga tidak begitu lebay dan ya sound yang dihasilkan tuh kayak halus banget gitu. Artinya kalau misalnya kalian mendengarkan lagu-lagu menggunakan TWS Usams ini, menurut saya ini lembut banget gitu suara yang dihasilkan. Jadi enak gitu. Makanya dengar lagu apapun ketika menggunakan Usams itu enak aja semuanya gitu. Berikutnya Nitro X. Menurut saya Pieta Airboom Nitro X ini sounds yang dihasilkan itu paling powerful dibandingkan dengan yang ketiga ini.
Artinya meskipun volumenya kecil, suara yang dihasilkan juga luar biasa menggelegar. Bagaimana kualitas suaranya? Tentu bassnya terasa, treble-nya juga berimbang gitu. Dan memang kalau misalnya dibilang em, kualitas suaranya hampir mirip dengan ZNT Gamepods, ini sebenarnya hampir hampir mendekati dengan ZNT Gamepods. Kekurangannya apa? Menurut saya Airboom Nitro X ini lebih powerful dibandingkan dengan ZNT Gamepods, karena ZNT Gamepods, kita akan langsung sini aja. Ini suaranya memang bassnya oke, treble-nya oke, namun agak sedikit mendem ya. Jadi kalau misalnya merasa enggak mendem kok biasa aja gitu. Tapi kalau misalnya dicobain semuanya atau kita bandingkan dengan TWS-TWS lain, justru malah kok ini jadi terasa mendem ya dibandingkan apalagi kalau misalnya kita mendengarkan menggunakan Viata Airboom Nitro X gitu. Makanya tapi ya tetap enak aja sih menggunakan apa? Menggunakan ZNT Gamepods Max ini karena ya suara yang dihasilkan tetap mewah. Lalu, manakah yang menjadi pilihan saya untuk mendengarkan musik? Jujur ya, kalau misalnya untuk mendengarkan musik, saya sebenarnya lebih prefer menggunakan Yusams JY001. Ini menurut saya juara sih suaranya, meskipun ya harganya memang murah, tapi menurut saya ya karena saya sering dengarkan lagu-lagu yang berbagai macam genre dan ketika mendengarkan ini enak aja gitu. Yang juara kedua yaitu Airboom Nitro X yang suaranya menurut saya paling powerful di antara yang lain dan suaranya balance aja gitu. Ketiga, jelas ZNT Gamepods Max. Keempat adalah ini TWS K55. Oke, pembahasan berikutnya adalah pembahasan yang kalian tunggu-tunggu, yaitu bagaimana pengalaman gaming menggunakan keempat TWS ini. Baik, jadi pengalaman gaming saya sudah mencoba keempat TWS ini menggunakan device Realme C3 dan saya coba semuanya dan saya coba bermain game PUBG Mobile dan hasilnya adalah saya coba semuanya dengan mengaktifkan seluruh gaming mode-nya ya, baik itu yang di USAM, ZT Gamepods, Nitro X maupun di K55 gitu. Semuanya masing-masing memang ada perbedaan tersendiri. Apa namanya, kalau misalnya ZNT Gamepods kita aktifkan mode gamingnya dengan tahan sebelah kanan 2 detik. Kemudian untuk USAMS klik aja 2 kali sebelah kanannya, tekan 2 kali. Kemudian untuk TWS K55 kita tekan sebelah kanan itu 5 kali. Untuk Nitro X tekan sebelah kanan sebanyak 3 kali. Ya. Jadi untuk yang lebih mudahnya yang mana? Memang untuk akses gaming mode-nya yang lebih mudah adalah Yusams J001 yang cuma 2 kali tap saja. Namun tidak disebutkan atau tidak ada notifikasi low delay mode atau gaming mode, dia cuma titut aja suaranya gitu. Kemudian untuk yang Gamepod Max juga mudah untuk akses ke gaming mode-nya. Hanya tahan aja R tahan touchnya selama 2 detik gitu. Nah yang sulit ya memang ini harus tekan yang sebelah kanan sampai 5 kali, ribet banget ya untuk masuk ke gaming mode-nya. Lalu ketika kita bermain game PUBG Mobile ini, manakah yang paling nyaman dipakai? Jujur ya, untuk pengalaman gaming ketika menggunakan keempat TWS ini, yang menurut saya delaynya paling rendah. Ya, artinya ya memang ada delay, tapi delaynya paling minim di antara yang lain. Menurut saya adalah tetap ZNT Gamepods Max. Ini TWS yang menurut saya ya cukup nyaman ketika bermain game. Delaynya hampir tidak terasa ya. Dan enak aja gitu ketika kita bermain game. Kemudian untuk yang kedua adalah mungkin ini keputusan yang cukup sulit, tapi menurut saya tidak bisa, meskipun memang tadi beberapa fitur-fitur yang dijelaskan bahwa Fanlead ini apa namanya ya di bawah dengan yang lain, tapi ketika bermain game masuk ke gaming mode ini paling worth it ya. Artinya delaynya cukup rendah, apalagi dengan suaranya yang cukup natural, ini ya lebih realistis aja gitu ketika bermain game menggunakan Fanlead K55 ini. Kemudian juara yang ketiga jelas ya, ini dia Airboom Nitro X. Memang klaimnya Airboom Nitro X ini latensinya mencapai 40 milisecond, tapi ketika saya coba dengan gaming mode, bermain game PUBG Mobile dengan Realme device-nya Realme C3, hasilnya ya delay tapi jauh gitu, cukup jauh ya dibandingkan dengan ZNT Gamepods Max gitu. Artinya ya delaynya menurut saya masih agak terasa aja gitu. Terakhir yaitu Yusams JY001. Kenapa saya pilihkan Yusams yang terakhir? Karena agak rancu sih ya Yusams nih. Kenapa? Karena kalau misalnya kita lihat dari charging case-nya, oh terlihat nih ada yang berbeda, ada yang unik, menarik gitu. Ini gaming nih. Tapi kalau misalnya kita lepas earbuds-nya seperti ini udah ya
nggak ada gamingnya gitu, nggak ada gamingnya sama sekali gitu. Padahal kan kalau namanya TWS gaming ya harusnya semuanya itu kan merepresentasikan atau menciri khaskan sebagai TWS gaming. Jadi lebih mencolok, ini bentuknya paling mencolok, ini juga cukup mencolok, apalagi ini bentuknya yang sangat unik sekali kan seperti ini. Namun Usams itu kualitas suaranya atau musik yang dihasilkan dari TWS ini paling bagus gitu. Makanya untuk yang suka dengerin musik, maksud saya Usams JY001 ini malah lebih layak untuk mendengarkan musik itu dibandingkan dengan bermain game gitu. Karena suaranya cukup keren. Seperti itu. Baik, itu saja mungkin review mengenai 4 TWS gaming saya. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Apabila ada yang ditanyakan atau kita diskusikan, langsung saja isi kolom komentarnya. Terima kasih. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.